Penyebaran virus corona bergeser ke sejumlah daerah, salah satunya Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Lalu bagaimana upaya Pemprov Jatim untuk menangani penyebaran virus corona? Kami hadirkan kembali webinar Leader Talk yang digelar iNews. Online atau webinar menjadi ajang iNews memediasi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan jelang penerapan new normal, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang beberapa pekan terakhir mencatat pertambahan pasien positif COVID-19 tertinggi perharinya secara nasional. Acara bertajuk Leader Talk iNews, cara Jatim bangkit dari COVID-19, menghadirkan narasumber, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang, serta sejumlah pengamat. Terlebih situasi dan kemampuan dinas pesantren dalam menyediakan sarana penunjang yang sesuai protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi singkat pertanyaan saya, seperti apa perhatian dan kebijakan teknis dan real pemerintah Jawa Timur terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren? Saya ingin kasih tahu ada berapa macam pesantren. Ada pesantren yang kan pesantren ini bareng dengan sekolah formal. Ada pesantren yang sekolah formalnya di dalam lingkungannya. Ya, artinya bahwa anak itu mondok tuh nginep di situ, kemudian bersekolah di situ. Maka relatif terisolir dari luar, ya. Ada juga yang orang itu tidak mondok di situ, tinggal di rumah, tetapi sekolah formalnya di dalam pesantren. Ada lagi yang kebalikannya, dia mondok di pesantren tapi nitip sekolahnya di luar pesantren. Nah, untuk kategori satu ini agak lebih straightforward. Semua kegiatan ada di dalam. Maka konsep tadi untuk dia di ring itu bisa. Tetapi konsep yang kedua, santri luar ke dalam, nah ini yang kemudian kalau sudah ada santri-santri di dalam dan kita belum yakin kondisi kesehatannya, maka yang di luar jangan masuk dulu. Karena begitu mereka masuk, nanti begitu keluar lagi kembali ke rumah masing-masing meningkatkan risiko penyebaran. Tapi apa yang kemudian membuat Malang Raya ini hanya bisa menyelenggarakan PSBB satu putaran saja? Apa memang ada strategi khusus untuk mencegah penularan COVID-19 di sana atau seperti apa, Pak Setiaji? Sehingga kami ketika pengajuan pertama tidak masuk kategori nilainya belum sampai nilai 7, maka saya sudah menyusun strategi. Ada tidak ada PSBB, kami harus lakukan bahwa bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini bisa kita atasi. Saya kerjasama dengan UB ketika itu, ya. Jadi Satgas UB, waktu itu kita daring dengan 3 kepala daerah. Saya akan minta MOU bagaimana penanganan COVID, ya, dan secara masif sudah dibuatkan manualnya. Maka kami tidak pikir ketika itu tidak ada PSBB, tapi kami membuat gerakan secara masif sampai di tingkat RW. Jadi tingkat RW itu yang nanti akan kita lokalisir apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, bahwa pengamanan yang pertama, ya, ini adalah justru bagaimana mobilitas orang itu kita minimalisir dari tingkat yang paling bawah. Unit yang terkecilnya ini kan keluarga, maka keluarga harus berdaya bahwa dia tahu bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah COVID tadi. Nah, makanya nanti terus kemudian kalau keluarga sudah sadar, nanti kemudian ada desa. Nah, kalau sekarang keluarga belum sadar, adanya desa dulu, nggak apa-apa. Acara yang dipandu Anissa Dasuki dan Oki Arisandi ini diikuti oleh lebih dari 300 pendaftar dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Official iNews dan iNews Portal. Live webinar Leader Talk iNews juga menggalang donasi yang disumbangkan bagi Palang Merah Indonesia Kota Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan.